Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah mabah. Sahabatku, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bicara tentang sodakoh. Sodakoh adalah sodik. Sodakoh adalah sahabat, di mana sahabat ini adalah sesuatu yang menyertai kita, menemani kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Tetapi ketika kita bicara sodakoh, bicara memberi kebaikan kepada orang lain, maka di sana ada sesuatu yang berbeda. Apa itu? Kalau harta itu menjadi teman hidup kita saja, belum tentu menjadi teman di akhirat. Maka hari ini, kalau kita sudah bersedekah kepada orang lain, maka dia akan menjadi sahabat, sekawan, sejalan, setapak, sepenanggungan. Tidak hanya dunia saja, tetapi juga sampai di alam kubur, bahkan sampai di akhirat. Sahabat Ibrahim alaihissalam. Siapa yang tidak kenal dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim alaihissalam terkenal dengan gelar Khalilullah, kekasih Allah. Malaikat begitu heran, kenapa dikenal dengan Khalilullah? Maka malaikat penasaran turun ke muka bumi, kemudian datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai Ibrahim, saya datang dari bangsa Anu, tolong saya. Apa kata Ibrahim? Lihat di belakang ada apa? Ada unta Ibrahim. Ambil. Besoknya lagi malaikat penasaran lagi, nguji lagi Ibrahim. Ibrahim, tolong bantu saya. Lihat di belakang ada apa? Ada kambing. Ambil. 3 kali malaikat datang menguji, semuanya habis. Kambingnya habis, untanya habis, biri-birinya habis. Masyarakat begitu heran dan bingung. Ada apa dengan seorang Ibrahim yang tadinya kaya menjadi seorang yang banyak rezekinya? Apa kata Ibrahim? Jangankan kambing, jangankan unta, jangankan biri-biri, hatta suatu saat nanti Allah berikan kepada saya seorang anak, kemudian Allah minta anak saya, niscaya aku akan berikan anakku untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Walamma balagha ma'usaya ya bunayya inni arafi manam anni adauka fangtur ma'ada taro. Saat kemudian Ibrahim dikasih seorang anak, ternyata janjinya diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipasrahkan anaknya, diberikan anaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara disembelih, walaupun kemudian diganti oleh Allah dengan biri-biri. Sahabat, inilah rahasia kenapa Ibrahim alaihissalam diberi gelar oleh Allah sebagai Khalilullah. Bahkan sang Hujatul Imam Al-Ghazali mengatakan, seorang Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika ingin makan, beliau keluar kurang lebih 1 kilometer untuk mencari teman yang bisa diajak makan. Gak jauh beda dengan kita. Kalau kita ingin makan, keluar mencari tebengan makan. Lah saudara, di tengah-tengah peristiwa COVID-19 ini tentu banyak orang yang bertahan hidupnya di rumah dan tidak bisa kemana-mana. Mungkin ada yang di PHK, mungkin ada yang diberhentikan kerjanya sementara, mungkin ada yang dipotong gajinya, bahkan sebagian dari pegawai negeri dipotong gajinya 50% demi untuk menyamaratakan kebutuhan-kebutuhan orang yang bermasalah. Maka saatnya bahwa syarat orang-orang yang diuji kebaikannya, dia bisa bersedekah bukan dalam keadaan luas, tapi dalam keadaan sempit pun dia harus membantu sesama. Alhamdulillah, saat ini banyak menjamur para relawan-relawan yang menyumbang APD, menyumbang baju, menyumbang alat medis ke tempat lain, terus ke sana kemari. Padahal kita tahu mereka-mereka juga sebenarnya sedang dalam keadaan sulit. Pernah saya terangkan bahwa di beberapa Al-Quran banyak bicara tentang amanu wa amilus sholihat. Mungkin sebelum COVID-19 kita rajin sholat, kita rajin puasa,
kita rajin bangun malam. Atau kemudian sekarang kita tarawih rajin. Tapi saat orang itu iman kepada Allah, rajin puasa, rajin sholat, bolak-balik ke Mekah, ada ujian yang kedua yang harus seimbang dan dia lakukan. Apa itu? Amilus sholihah, melaksanakan amal soleh. Kalau Quran mengajarkan kepada kita, agama mengajarkan kepada kita untuk bersedekah, untuk mengeluarkan zakat 2,5%, berarti sulit digambarkan kalau ada orang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi di sisi lain dia pelit. Kalau Islam mengajarkan kepada kita untuk akur kepada orang lain, berperi kemanusiaan, tapi di sisi lain kemudian dia ternyata berantem, ribut dengan tetangga, saudara, bahkan kakak adiknya. Tentu amanu dan amilus solihat harus berbanding sama. Ketika dia masak, di otaknya harus berpikir bahwa dia harus membantu orang lain. Ujung pangkal dari pembicaraan kita hari ini adalah ingat pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah faman yaf'al dzalika faulaika humul khasirun fa'anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa kum minas shalihin. Ada orang yang dalam hidupnya sudah Allah kasih peringatan, jangan sampai hartamu, anakmu, dan apa yang kau miliki lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah lupa, maka kemudian saat kematian datang, saat dia terbujur kaku dalam kematian di alam kubur, dia akan teriak, Rob, laula akhartani ila ajalin qarib. Rob, kalau memang berkehendak, tunda kematian saya, tunda kematian saya. Kenapa ini mayat menangis? Dia ingin mengatakan fasaddaqa wa kum minas shalihin. Saya mau bersedekah ya Rob. Saya mau bersedekah. Saya mau ngasih uang saya untuk jalan yang benar. Saya akan memberikan satu tenaga saya untuk kebaikan. Saya ingin nolong orang lain. Saya ingin beri kepada orang lain. Ternyata harta yang aku tumpuk-tumpuk, harta yang aku cari dari berangkat pagi, sulang sore, pontang panting, poyang payeng, nyari uang tiap hari, aku kumpulkan. Kemudian aku enggan untuk diberikan kepada orang lain. Ternyata tetap harus aku tinggalkan. Itulah yang disebut dengan mawaris. Lebih celaka lagi, harta yang dulu dikumpulkan tidak mau dikeluarkan, tapi ternyata kemudian ketika meninggal itu harus dikeluarkan, dibagikan kepada ahli waris, malah justru itu harta yang dia cari, maka justru malah menyiksa orang yang meninggal itu karena anaknya berantem ribut urusan warisan. Sahabat, saudaraku, rekan PCNU Jakarta Pusat yang saya muliakan, hari ini saya hadir di tengah-tengah sahabat-sahabat yang berjuang di PCNU Jakarta Pusat. Mereka begadang, mereka siapkan kamera, mereka siapkan lighting yang begitu hebat, televisi yang begitu hebat. Saya pikir mereka sedang bersodako. Sodako yang begitu hebat, menyebarkan syiar-syiar keagamaan, memberikan satu pencerahan lewat YouTube, lewat Facebook, lewat media-media sosial. Pesan-pesan sosial ini akan sampai kemana-mana, dan ini adalah amilu sholihat. Pak, insya Allah mereka menjadi pelopor kebaikan untuk berbuat baik. Walafu minkum ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.